Sistem saraf manusia dibagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat dibagi menjadi tiga, terdiri dari otak sebagai pusat kontrol tubuh, sumsum tulang belakang sebagai pusat pengiriman sinyal saraf antara otak dan bagian tubuh lainnya. Neuron menghantarkan impuls dan rangsang. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak. Sistem saraf manusia. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua. Somatik berperan dalam pergerakan organ. Otonom mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tak sadar. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak. Sistem saraf manusia. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak. Sistem saraf manusia. Mari teman-teman kita belajar sistem peredaran darah manusia. Apa saja organ-organnya? Jantung, paru-paru, pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia selanjutnya dibagi menjadi dua. Apa saja macam-macamnya? Peredaran darah kecil dan besar. Peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan menuju ke paru-paru, lalu kembali ke serambi kiri. Peredaran darah besar, darah mengalir dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali ke serambi kanan. Mari teman-teman kita jaga peredaran darah tubuh kita. Bagaimana caranya? Atur pola makan dan berolahraga. Atur pola makan dan berolahraga. Di dalam tubuh kita terdapat sistem endokrin. Sistem ini yang mengatur aktivitas kelenjar bermacam jenisnya, otak sampai kelamin. Hipofisis di tengkorak, tiroid depan leher. Paratiroid mengatur kadar kalsium fosfor. Timus setinggi trakea, selanjutnya adrenalin. Ada korteks dan medula kontriksi pembuluh darah yang tugasnya mengatur metabolisme lemak. Di kelenjar pankreas terbagi menjadi dua, alfa dan beta. Alfa menghasilkan hormon glukagon, beta menghasilkan hormon insulin. Terakhir ada kelenjar kelamin. Testis pria menghasilkan testosteron. Ovarium pada wanita menghasilkan estrogen. Saya Noveni Ramadhani dengan NIM A1D123043 akan menyanyikan lagu tentang sistem pencernaan. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus.
Makanan masuk mulut, dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan, mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan, mekanik kimiawi. Lalu masuk kerongkongan, gerakan peristaltik, didorong ke lambung. Ada 3 macam enzim, ada pepsin, ada renin, dan juga asam korit. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas. Ampas langsung dibuang, dikeluarkan lewat anus. Otot pada manusia terbagi menjadi 3. 1 otot polos, bentuknya seperti gelendong, terletak di organ dalam dan ada di tengah. Inti sel 1 tidak dipengaruhi otak. Yeay! Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak otot manusia. 2 otot lurik, bentuknya silindris panjang. Banyak inti sel di tepi dan ada di rangka. Otot ini bekerja dengan kesadaran otak, makanya dapat mengalami kelelahan. Yeay! Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak otot manusia. 3 otot jantung, bentuk silindris dan bercabang. Letaknya di jantung, inti sel ada di tengah. Otot ini bekerja di luar perintah otak. Oleh karena itu, ia tak kenal lelah. Yeay! Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak otot manusia. Ayo kita belajar mengenal panca indera. Panca indera ada 5. Apa saja namanya? Apa saja ya namanya? Yang pertama, mata berfungsi untuk melihat. Kedua, telinga untuk mendengar. Hidung untuk mencium. Lidah untuk merasa. Kulit untuk meraba. Ayo sama-sama kita jaga panca indera karena sangat banyak manfaatnya. Ayo sama-sama kita jaga panca indera karena banyak manfaatnya.